Selamat ketemu lagi di Lucky Game Channel. Pada video kali ini saya ada di Founder Sky Kennel yang khusus bagian puppies. Sebelumnya saya pernah ke Founder Sky Kennel yang Rottweiler besar-besar, ada di video ini nih. Nah, sekarang saya datang sini ketemu sama Ko Okta. Apa kabar, Ko? Halo. Iya. Ya, kabar baik. Maaf saya ngevlognya pakai ginian ya, biar praktis gitu. Jadi saya mau lihat puppiesnya nih. Umur berapa sih, Ko? Ini umurnya 3 bulanan lah. 3 bulanan ya. Jadi kalau saya menyarankan kalau untuk pelihara anakan itu sebaiknya usia 3 bulan ke atas. Kenapa 3 bulan ke atas? Karena usia 3 bulan ke atas itu vaksinnya dia sudah komplit. Karena kalau untuk anakan vaksin itu kan ada beberapa tahapan. Ya. Biasanya vaksin pertama itu minimal usia 1,5 bulan. Lalu setelah itu vaksin kedua itu di 2,5 bulan, vaksin ketiga di 3,5 bulan. Jadi kalau saya sebagai breeder, saya merekomendasikan ambil anakan di usia 3,5 bulan. Itu selesai itunya. Ya, memang kalau untuk secara kita bicara breeder, memang ini agak sedikit lama kita menahan anakan. Tetapi kalau saya lebih menjaga kualitas dan anakan ini supaya di tempat baru itu tidak ada kendala gitu. Jadi kalau vaksin sampai komplit itu kan mengurangi resiko terkena penyakit. Jadi ibaratnya di Founder Sky Kennel ini nggak apa-apa, untungnya rada lama dulu gitu. Istilahnya kalau bicara breeder kan kita bicara misalnya dapat uangnya rada lama nggak apa-apa, tapi yang penting ada jaminan lah. Paling tidak jaminannya lebih besar, garansinya bahwa anjingnya dideliverykan, diantarkan, diadopsi dalam keadaan yang sudah full vaksin dan sudah lebih sehat, sudah bisa adoptable gitu. Ini yang 3,5 bulan. 3,5 bulan. Dan ada lagi yang puppies yang newborn. Newborn. Wah, newborn. bisa dilihat gitu ya. Boleh, nanti kita tunjukin. Nah, ini kebetulan yang 3 ini udah menyusui, jadi udah bisa dilihat. Yang sisanya ini masih sama induknya. Masih nyusu. Ya, saya taruh di dalam karena kan kalau indukan biasanya gampang stres ya. Kita taruh di kamar. Itu kamar-kamarnya, ruang-ruang AC. Kalau dia mau keluar ke sini bisa. Betul. Nanti bisa. Dia kalau pup pasti di sini ya. Pup selalu di sini. Jadi karena dia sudah habit, sudah terbiasa. Jadi seperti itu. Dan ini sanitasinya bagus karena saya nggak cium bau dan kering, terus nggak ada kotoran, karena begitu keluar kotorannya langsung semprot gitu ya. Terus yang terpenting adalah kita kalau misalnya bikin kennel, jangan sampai kotoran limbah dari hewan ini mengganggu lingkungan juga. Jadi khusus kennel ini kita punya 3 safety tank. Oh, jadi jangan buang kotorannya ke solokan umum. Jangan, itu nggak boleh. Tetap kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga agar tidak mencemari. Jadi untuk kennel ini kita bangun 3 safety tank terpisah. Saya aja punya anjing beberapa ekor, itu saya bikin safety tank khusus untuk anjing kok. Karena tetangga bisa ngamuk kalau bisa gotnya penuh dengan kotoran anjing. Mana yang kita lihat dulu kok? Nah, anakan aja ya. Iya, anakannya. Baik. Oh, masih kecil banget ya. Dia habis nyusu ini. Iya. Ini udah nyusu dengan induknya. Ini hari keberapa dia? Ini hari keberapa, Mas? Seminggu ya? Seminggu. Masih kecil, masih imut-imut gitu kan. Nanti setelah 2 bulan dia akan berkembang dengan pesat. Nah, ini puppies newborn. Jadi kalau sudah menyusui, jadi kita taruh di tempat terpisah dulu, biar yang lainnya ke bagian asinya. Biar nggak rebutan ya. Betul. Ini sengaja pakai koran biar kalau dia pipis juga keserap. Iya, lebih penyerapannya lebih bagus sehingga tinggal basah juga. Bawahnya itu karpet ya? Bawahnya karpet. Lalu kita buatkan seperti ini palet supaya airnya turun ke bawah. Airnya turun ke bawah. Terus ini kita ada salurannya juga itu di pojok. Kita ini kan kalau nggak terlalu dingin, kasihan juga kan? Iya, betul. Jadi kalau kita menyesuaikan ya, kalau misalnya dia merasa kepanasan, nanti kita nyalakan AC juga. Tapi kalau misalnya dia sudah hangat begini ya kita cukup ya aja gitu. Yang penting dia nyaman. Ini kadang-kadang walaupun lahir bareng, ini kayaknya badannya lebih kecil daripada yang itu gitu. Ada yang begitu ya. Nah, ini kadang Rottweiler ini di usia segini ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa ini akan terus lebih kecil terus gitu. Karena saya banyak kasus juga justru yang kecil paling kecil di antara saudara-saudaranya pada saat seusia ini, lalu ketika dewasa dia justru yang paling besar di antara saudara-saudaranya yang lain. Kita selalu bersihkan gitu kan. Kalau pipis, kalau pup juga kita bersihkan. Perawatan gimana kok? Perawatannya seperti orang. Jadi kayak misalnya ada minyak telon, kenapa? Supaya hangat perutnya. Jadi kayak seperti kita bayi gitu, kayak bayi
manusia pada umumnya. Dia minumnya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya? Ya, setiap 2 jam sekali. Berarti nanti dipisahin dari induknya, nanti deketin lagi, pisahin, deketin lagi gitu? Betul. Jadi kalau sudah dia udah nyusu, biasanya dia akan tidur kalau sudah kenyang. Iya. Nah, itu kita pisahkan supaya tidak mengganggu yang lainnya pada saat menyusui. Itu rata-rata Ya. Rottweiler itu lahir berapa ekor anaknya? Kalau angka kelahiran itu pada umumnya antara 5 sampai dengan 8 ekor. 5 sampai 8 ekor. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang memang kelahirannya itu lebih dari itu. Misalnya Bisa lebih banyak gitu. Saya pernah dalam breeding ini lahir 10 ekor, juga ada juga lahir sampai dengan rekor saya adalah 13 ekor. Satu indukan 13 ekor itu nyusunya Betul. gimana ya? Nah, itulah dia, nanti kita harus tetap bantu. Sambung lagi ya, disambung. Sambung misalnya dengan susu yang khusus untuk anjing kan. Nggak apa-apa ada- kecampur-campur dia minum susu anjing asli sama Ya. susu anjing formula. Tetap susu induk nomor 1. Hmm. Tapi kan karena jumlah anakan banyak, kita harus membaginya supaya semua dapat. Ya mungkin jika kurang dan ASI itu sudah tidak keluar, ya kita bantu dengan susu dari produk tertentu. Banyak di Iya. pasaran untuk susu anjing gitu. Kalau anaknya 5 sama anaknya 10, kualitasnya bisa jadi bagus mana kok? Saya pernah, jadi rekor saya itu kan 13, tapi kebanyakan yang 10 hidup semua itu, kalau bicara kualitas semua hampir sama begitu dewasa kualitasnya. Oh, saya pikir dari kecil susunya jadi terbatas. Enggak. Dia. Nah, inilah kalau misalnya di anjing, khususnya Rottweiler, itu yang penting adalah bloodline, Oh iya. silsilah dari induknya. Makanya kita dalam hal ini, baik indukan maupun pejantan, kita masih yang impor Serbia. Karena apa? Karena kualitasnya lebih terjaga. Lebih bagus. Jadi indukan ini impor dari Serbia. Nah, ini namanya Priadi von Sky. Jadi ini bapaknya Madsen Al Antonius. Bapaknya Madsen Ya, Al Antonius Al Antonius. itu import Serbia, dan juga ini yang saya ceritakan pada saat di vlog sebelumnya, anjing yang saya beli dalam kondisi rusak. Lalu saya pelihara dan akhirnya anjing itu menjadi salah satu anjing juara yang berkali-kali menang di event show. Ya. Nah, ini anakannya. Nah, kenapa namanya saya kasih nama Priadi? Karena ini bisa dibilang anakan satu-satunya dalam 1 liter. 1 liter cuma satu. Ya, jadi cuman satu, ini dia. Dan dia juga sejarahnya itu pada saat dia lahir, kondisi badannya itu sempat naik turun grafiknya. Yang lainnya pada mati atau apa kok? Ada yang mati, begitu keluar udah mati. Nah, tinggal satu ini. Nah, terus sempat dia 3 hari tidak susu, tidak mau nyusu sama sekali. Lalu saya sampai bilang pada saat itu, kamu kalau sampai hidup, ya, kamu mungkin saya tidak akan jual. Oh, Saya bilang seperti itu. Saya tidak akan jual, dan kamu akan jadi anjing yang saya akan bebas liarkan di dalam kennel, tidak di kandang. Tidak di kandang. Akhirnya Priadi ini ternyata setelah 3 hari nggak nyusu, setelah saya jatuh kata seperti itu, dia menunjukkan semangat yang luar biasa. Dia survive 3 hari tanpa mengkonsumsi susu pada saat itu. Dan inilah akhirnya jadinya Priadi ini. berkat. Ya, kita artinya berkat Priadi itu dalam bahasa Jawa. Dia anatominya sempurna, karakternya juga baik. Ini anjing Rottweiler. Ini baru datang 5 bulan yang lalu ini. 5 bulan lalu datang. Ya, dari Serbia. Tapi dia nggak galak ini? Ini nggak galak. Nggak. Nah, makanya ada yang bilang kalau Rottweiler itu anjing galak. Iya. Anjing Rottweiler ini jinak, semua bisa pegang. Iya. Ya, tapi tetap naluri proteknya tetap Iya, ada. tetap ada.
Iya kok, si Priadi ini biasanya dikasih makannya itu dog foodnya udah ada, Ya. sudah tahu. Terus kalau ini dikasih multivitamin atau apa? Ya, jadi ini kasih multivitamin kita kasih. Lalu ini juga ada, kita kasih minyak ikan. Oh, kasih minyak ikan juga. Ya, kita kasih ini Per berapa hari sekali atau setiap hari. setiap hari? Setiap Oke. hari. Vitaminnya untuk, setiap hari. Ini untuk bulu. Ya. Kalau ini untuk Tulang. kalsium, tulang. Kita kasih ini aja. Nah, terus ada juga kebiasaan saya terhadap si Priadi ini, kalau misalnya pas saya lagi mampir ke kennel, Iya. saya selalu kasih daging fresh meat. Saya kasih yang daging khas dalam, Khas dalam sapi. ya, tanpa lemak, karena itu bagus. Nah, itu saya potong dadu-dadu, Iya. itu suka sekali dia. Nggak usah direbus dulu, nggak usah Nggak apa, usah mentah direbus. aja ya. Tapi kita harus pastikan bahwa daging itu daging fresh. Ya, Jadi, bersih ya. dari tekstur warnanya kan kelihatan kalau daging, Iya. jangan yang kebiruan atau kehitaman. Itu dikasih rutin, nggak usah banyak-banyak, cukup kasih sekerat, itu mungkin kira lebih sekitar 150 gram, Iya. itu sudah sangat cukup. Nah, Kalau ayam, ayam boleh, tapi usahakan pilih bagian dada. dada dan jangan ada yang tulang-tulang paha ya kalau bisa ya. Betul, kalau bisa jangan yang itu. Nyangkut nanti. Nah, terus ada satu lagi, kita selalu kasih susu kambing. Oh, susu kambing. Ya, Iya. susu kambing kita selalu stok ini. Iya. Ya, jadi kita kasih selain daging, ya meskipun kita sudah kasih kalsium, tapi tetap kadang-kadang suka kurang. Jadi tetap Iya. kita harus bantu dengan susu kambing. Dia mau udah langsung doyan ya. Doyan pasti. Langsung Dalam doyan. hitungan detik aja ini habis ini langsung. Iya. Nah, Iya. susu kambing ini kita kasih nggak usah banyak-banyak. Ini kemasan 200 ml lah, Iya. kurang lebih ini. Hmm, Kita kasih sehari satu aja udah cukup. baik. Ya susu kambing yang asli lah Ya, kita ya. betul. Bisa dicari nanti di internet. Betul. Nanti kasih ini. Udah itu aja sih kalau untuk perawatan Rottweiler. Dikasih kayak sayuran rebus apa enggak? Kalau anjing itu dibiasakan, harusnya sih dia akan mengikuti, Iya. bisa-bisa saja. Jadi kembali lagi, anjing ini menyesuaikan pola makanan yang diberikan oleh ownernya. Iya. Ada anjing-anjing yang suka makan carrot, suka makan wortel, makan brokoli. Mereka juga kalau itu dibiasakan gitu, pasti mereka juga doyan, suka. Baik.